Kita belajar dari rumah bersama guruku. Buka bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama guruku. Ayo, ayo kita belajar dengan gembira penuh semangat. Selamat pagi anak-anak pribadi yang ada di Surabaya, terutama anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini mari kita sapa teman-teman kalian yang ada di SDN Lontar 2 Surabaya. Nah, sebelumnya teman-teman kalian, perkenalkan dulu, nama Ibu Rohmatin Nisa, atau kalian bisa menyapa Ibu dengan Bu Nisa. Ibu mengajar di SDN Lontar 2 Surabaya. Baiklah anak-anak, kita sapa teman-teman kalian yang ada di SDN Lontar 2 ya. Hai anak-anak, coba lambaikan tangan kalian jika kalian mendengar suara Bu Nisa. Iya, bagus sekali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Iya, luar biasa. Nah, anak-anak yang ada di rumah maupun anak-anak yang ada di Zoom, coba Bu Nisa ingin mengecek semangat kalian hari ini. Kalau Bu Nisa tanya, kalau Bu Nisa bilang semangat pagi, jawabannya masih ingat? Pagi, 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 semangat. Oke? Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Oke, ditambah Ibu Nisa satu kali ya. Kalau Bu Nisa tanya, mana semangatmu? Jawabannya tangannya dikepalkan, ditaruh di dada ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siap ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ditaruh dada. Iya. Anak-anak yang di rumah juga bisa mengikuti ya, biar tambah semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, luar biasa sekali. Anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Kita berdoa di dalam hati, tundukkan kepala, angkat tangan, kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 tentang cerita fiksi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mendengarkan sebuah cerpen. Yang kedua, dari cerpen tersebut kita akan mencari tokoh dan wataknya, serta kita akan belajar juga tentang konflik dan pesan moral dari cerpen yang akan kalian dengarkan. Nah, cerpen, kita akan bahas cerpen. Cerpen adalah cerita pendek atau merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang cerita tidak nyata, hanya terdapat di khayalan, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Nah, simak cerpen berikut ya anak-anak. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam belajar. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang,
dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Si Gugut ternyata tidak siap ya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut berusaha mencontek Ida ya anak-anak. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Gugut pun menjawab, Ida, masa mencontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa. Ida menambahkan, Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain, bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Nah, anak-anak, menarik sekali bukan ceritanya tadi? Cerita ini banyak menceritakan tentang Ida dan Gugut. Menceritakan Ida, anak yang bagaimana tadi? Anak yang pandai, nilainya selalu bagus. Dan Gugut yang dia tidak bisa suka mencontek karena dia tidak siap untuk ulangan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali membahas tentang cerita yang sudah kalian dengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di program sains kita belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, di segmen sebelumnya kalian sudah mendengarkan cerpen yang berjudul, apa ya tadi judulnya anak-anak? Masih ingat tadi judulnya apa? Apa anak-anak judulnya? Iya, tadi judulnya Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Bagus sekali, ternyata semuanya menyimak dengan baik. Tadi dari cerpen yang sudah kalian dengarkan, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita mengulas tentang cerpen. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Perhatikan anak-anak, tokoh TOKOH, ada hanya pada cerpen tadi, cerpen pemimpin idola, pemimpin yang jujur, ada Ida, ada Gugut, itu adalah tokoh anak-anak. Ada juga cerita yang tokohnya berwujud binatang, seperti kalau kalian membaca atau mendengarkan cerita tentang kancil dan buaya, itu tokohnya adalah hewan. Ada juga benda yang diinsankan. Seperti apa bendanya diinsankan? Nah, kalau kalian pernah melihat film Robocar Polly atau Super Wing, itu adalah mobil pesawat yang bisa bicara. Itu tokoh yang benda yang diinsankan. Nah, kembali lagi anak-anak, sekarang kita ke siapa saja tokoh. Kalian sudah tahu apa itu tokoh? Kita jawab. Yang bisa menjawab angkat tangan yang tinggi ya, biar Bu Nisa kelihatan siapa yang angkat tangan. Siapa saja tokoh pada
pada cerita di atas? Iya, ada Steven. Steven, coba Steven jawab yang keras. Siapa saja tokohnya? Iya, bagus sekali. Ada aku, tadi ada aku ya, karena Ida teman sebangkuku. Ada aku, ada Ida dan Gugut yang banyak diceritakan tadi. Ada Bu Tati dan teman-teman yang lain. Bagus sekali. Yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Angkat tangan yang tinggi. Oh iya, Feby. Coba Feby dijawab. Siapa saja? Ida, Gugut, dan teman yang lain. Iya, bagus sekali. Ida, Gugut, dan teman-temannya yang lain. Satu kelas mengikuti ulangan matematika. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Angkat tangan yang tinggi. Iya, Anissa, apa yang dilakukan Gugut saat ulangan? Gugut berusaha mencontek Ida. Iya, bagus sekali. Gugut berusaha mencontek Ida karena ia tidak siap untuk mengikuti ulangan. Selanjutnya, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban ya? Ida memberi contekan apa tidak tadi? Coba angkat tangan yang tinggi. Siapa yang menjawab? Aris. Iya, Aris. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban, Aris? Karena Ida tahu contekan adalah perbuatan tidak jujur. Iya. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawabannya kepada Gugut karena Ida tahu itu adalah perbuatan tidak jujur. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Oh, ada Feby lagi. Iya, Feby itu. Coba ya, Feby. Silakan dijawab. Suruh Ida memberi jawaban yang diminta Gugut. Iya. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena Ida tahu bahwa membantu teman saat ulangan adalah perbuatan yang tidak jujur. Membantu atau menolong orang itu baik ya anak-anak, tapi ketika membantu saat ulangan itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak jujur. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal baik apa kira-kira yang bisa kamu ambil dari cerita di atas, anak-anak? Dari tadi membicarakan tentang kejujuran dan kejujuran. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil, anak-anak? Coba angkat tangan yang tinggi. Ada yang mau menjawab? Yuni. Iya, Yuni. Coba Yuni yang keras suaranya. Hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ketika melaksanakan ulangan kita Iya. Dan berusaha sendiri. Iya, bagus sekali. Ketika ulangan harian, kita harus jujur anak-anak dan berusaha sendiri. Bagus sekali. Ternyata semua tadi mendengarkan, menyimak dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak kita bahas sikap dari Ida dan Gugut. Kita bahas sikap dari Ida dan Gugut setelah jeda iklan berikut ya. Jangan kemana-mana, tetap di program sains kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program sains kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak yang ada di rumah maupun ada yang di Zoom, yang ada di Zoom, coba Bu Nisa ingin tahu semangat kalian. Mana semangatmu? Jawabannya tadi apa? Ini semangatku. Iya, oke, luar biasa sekali. Masih semangat di pagi hari ini. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan membahas sikap-sikap dari Ida dan Gugut ya. Sikap dari Ida yang pertama adalah tadi jujur. Terlihat dari mana anak-anak? Sikap jujur ini terlihat saat Ida tidak mau memberi contekan kepada Gugut. Yang kedua sederhana. Terlihat dari mana Ida sederhana? Terlihat dari setiap hari dia tidak membawa uang saku tetapi membawa bekal dari rumah.
rajin dan tekun belajar terlihat dari nilai-nilainya yang selalu bagus. Nah, dari sikap Ida seperti ini anak-anak, jujur, sederhana, rajin dan tekun belajar, kira-kira sikap seperti ini pantas untuk ditiru atau tidak patut untuk ditiru anak-anak? Patut ditiru? Iya, patut ditiru sikap-sikap baik ini. Yang kedua, sikap dari Gugut. Kebalikannya anak-anak. Yang pertama tidak jujur, dia berusaha mencontek. Yang kedua, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Padahal sudah diberitahu sebelumnya sama Ibu Tati bahwa besok akan ulangan harian matematika. Tapi apa yang dilakukan Gugut? Malah sepak bola sampai sore. Akhirnya kelelahan, tidak belajar dan tidur. Itu artinya dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Yang terakhir, suka mencontek. Nah, sikap-sikap seperti ini perlu ditiru atau tidak anak-anak? Tidak. Iya, bagus sekali, tidak perlu ditiru ya. Anak-anak yang di rumah juga harus berperilaku jujur. Yang selanjutnya, tuliskan pendapatmu tentang konflik pada cerpen di atas. Konflik itu apa, Bu Nisa? Konflik adalah pertentangan atau ketegangan dalam sebuah cerpen, anak-anak. Nah, konflik pada cerpen yang kalian dengarkan, pemimpin idola, pemimpin yang jujur, adalah saat Ida tidak mau memberikan contekan kepada Gugut. Nah, menurut kalian bagus apa tidak ya tidak memberikan contekan itu? Iya. Tuliskan pendapatmu tentang konflik pada cerpen di atas. Mencontek atau memberikan jawaban saat tes itu tidak baik dilakukan ya anak-anak. Yang selanjutnya, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral. Ada lagi pesan moral. Tadi kita membahas konflik, sekarang kita membahas pesan moral. Pesan moral itu apa sih? Pesan moral adalah amanat yang dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Nah, pesan moral ini biasanya anak-anak berupa nilai-nilai yang baik yang bisa dijadikan teladan atau contoh bagi para pembaca. Tadi kira-kira pesan moralnya apa ya anak-anak? Dari cerita tadi, dari cerpen tadi, membicarakan tentang kejujuran. Nah, bagaimana pendapatmu tentang kejujuran anak-anak? Nah, jangan lupa kejujuran harus dibiasakan sejak dini. Sejak kalian kecil, kalian harus sudah membiasakan diri berbuat jujur. Agar ketika dewasa, kita terbiasa hidup jujur. Yang kedua, ketidakjujuran bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Dari tadi kita berbicara tentang jujur, jujur, dan jujur. Jujur ini sebenarnya apa sih? Jujur, sikap di mana kita ucapan dan perbuatan kita itu selalu benar. Tidak hanya ucapan, tapi juga perbuatan ya anak-anak. Jujur ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan kalian. Dari kecil, untuk belajar, untuk bekerja pun sangat dibutuhkan anak-anak. Nah, kejujuran ini merupakan patokan sebuah kepercayaan. Kalau kita jujur, orang lain akan percaya pada kita. Tapi kebalikannya, ketika kita tidak jujur, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan dipercaya oleh orang? Tidak. Iya, dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman, orang tua, saudara, orang lain juga ketika kita tidak jujur ya. Jadi harus biasakan untuk selalu jujur, walaupun itu sulit. Mengapa kita harus jujur anak-anak? Yang pertama, karena kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan yang lain yang bisa membawa kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Selain itu, tadi sudah dibahas Bu Nisa, sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga tidak jujur. Akan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, harus kita biasakan sejak kecil. Tidak jujur akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika kalian tidak jujur, orang lain tidak percaya, maka siapa yang akan rugi? Diri kita sendiri. Nah, anak-anak, Bu Nisa punya sebuah cerita. Dari cerita ini, coba nanti tentukan tokohnya ya. Dibacakan Bu Nisa dulu. Rama Harimau memiliki seorang putra namanya si Loreng. Nah, ini ada Rama Harimau. Harimau berarti tokohnya berupa apa anak-anak, manusia atau hewan?
Iya, bagus sekali. Ada Rama Harimau dan si Loreng. Rama Harimau, iya. Rama Harimau terkenal sangat bijaksana dan juga dikagumi hewan-hewan di hutan. Berkebalikan dengan si Loreng, dia jahil dan juga sombong. Sering si Loreng menindas binatang yang ada di hutan. Suatu hari si Loreng menemukan sarang semut merah. Segera sarang itu ditutup menggunakan batu. Nah, anak-anak, kira-kira siapa ya tokohnya di sini? Ada dua. Siapa saja ya tadi ya? Coba yang bisa menjawab. Iya, siapa? Iya, Kemal. Kemal, coba Kemal dijawab. Siapa saja tadi tokohnya? Loreng dan harimau. Iya, tokohnya ada dua. Yang pertama Rama Harimau dan si Loreng. Ada dua ya. Sekarang Bu Nisa tanya wataknya. Watak itu sama dengan sifat. Tadi Rama Harimau bagaimana ya sifatnya? Watak. Nah, Rama Harimau sangat bijaksana. Kebalikan dari si Loreng. Si Loreng tadi bagaimana anak-anak sifatnya? Iya, Yuni. Yuni angkat tangan. Coba Yuni, apa sifat dari hewan yang lain? Nah, anak-anak, ternyata pelajaran hari ini sangat menarik ya. Dari cerpen kalian bisa menentukan tokohnya, bisa menentukan wataknya juga. Kita juga bisa belajar tentang kejujuran. Untuk cerpen kali ini, pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, anak-anak, kita sampai pada kesimpulan yang dari cerpen yang kalian dengarkan tadi. Kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, dalam sebuah cerpen terdapat tokoh yang sudah kalian pelajari, tokoh, konflik, dan pesan moral. Yang kedua, salah satu contoh pesan moral adalah tentang kejujuran. Pesan moral dari cerpen Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur adalah tentang kejujuran yang harus dibiasakan sejak kecil. Kejujuran harus dibiasakan sejak dini. Ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, anak-anak, waktunya ke tugas. Tugas untuk kalian yang ada di rumah, tugas untuk di rumah nanti, untuk anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang di Zoom. Tugasnya adalah carilah sebuah cerpen, boleh mencari dari majalah, boleh dari buku atau dari internet. Kalau mencari di internet, jangan lupa gunakan secara bijak ya. Bacalah cerpen tersebut, setelah itu tentukan tokoh, watak, dan pesan moral dari cerpen tersebut. Ya, setelah kalian baca, kalian tentukan tokoh, watak, dan pesan moral. Jangan lupa difoto dan dikumpulkan tugas tersebut pada guru kalian. Nah, anak-anak, sampai di sini belajar kita hari ini. Tidak terasa 30 menit telah berlalu. Semoga apa yang Bu Nisa sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sampai jumpa kembali anak-anak pada kesempatan berikutnya. Kita tutup acara ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Di dalam hati berdoa mulai. Selesai. Nah, sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.